Salam sehati dari kami, keluarga besar GB Sunggal. Berikut kami sampaikan informasi seputar kegiatan gereja sepanjang 1 minggu ini. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan jemaat, pelayanan doa, atau pelayanan pastoral, dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Sunggal di nomor 0853 5856 0959 atau di nomor 0813 9641 0495. Kegiatan ibadah online dan informasi seputar kegiatan gereja lainnya dapat Bapak Ibu akses melalui akun media sosial keluarga besar GB Sunggal seperti YouTube maupun Facebook. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan melalui e-wallet atau mobile banking, Bapak Ibu dapat memindai atau men-scan QR GB Sunggal dengan cara mendownload aplikasi di Google Play atau App Store melalui handphone atau tablet saudara, kemudian scan QR Code yang ada di layar saudara. Berikut kami memberikan tutorial cara memberikan persembahan melalui aplikasi OVO maupun link aja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan melalui OVO, Bapak Ibu dapat mendownload dan membuka aplikasi OVO melalui Play Store yang ada di Android saudara. Masukkan PIN Anda, scan QR GB Sunggal, kemudian ketik nominal persembahan yang ingin saudara berikan, klik lanjutkan. Transaksi berhasil dan persembahan sudah diterima GB Sunggal. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan melalui aplikasi link aja, saudara dapat mendownload dan membuka aplikasi link aja, scan QR Code GB Sunggal, kemudian masukkan nominal persembahan yang ingin Bapak Ibu berikan, klik OK, dan konfirmasi, masukkan PIN Anda. Persembahan sudah diterima GB Sunggal. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Saya percaya hari ini kita boleh ada karena Tuhan telah memberkati setiap perjalanan kegiatan kita sepanjang hari ini. Dan saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara sebab Dia besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di FIFA dimanapun kita berada. Kita percaya hadirat Tuhan nyata bagi setiap kita yang akan membawa persembahan pujian kepada Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa, di dalam tangan-Mu ada perlindungan yang sempurna. Mari sama-sama kita katakan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku katakan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia baik bagi kita. Mari bersama-sama lebih lagi. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Oh, oh, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Kaulah jaminan dalam hidup kami. Dalam keadaan kondisi apapun, kami percaya Kau sanggup mengubahkan. Kaulah keselamatan dalam hidup kami. Kaulah gembala atas hidup kami, yang menuntun setiap perjalanan kami menuju kemenangan. Mari lebih lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, mari lebih lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu,
hidupku. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu. Terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan, gunung batu keselamatan kami, Allah yang kami percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih yang ada di rumah-rumah. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu yang boleh kami renungkan setiap hari. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib, yang selalu ada, selalu hadir dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih oh Tuhan. Mari lebih lagi. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan ku aman. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari biarlah ini yang menjadi doa kita bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Kami percaya ya Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
ajaib. Saat Tuhan berfirman semuanya pasti terjadi. Oh Rabaya Sanda ya Rabaya Rabo. Inabaya Sando. Irabatakaya Segede Rabaya 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 Rabo. Siki Nabaya Sande. Sanda ya ralaba ya ralaba ya sanda ya ralaba ya ralabo. Nama ya sando. Haleluya. Nama ya sanda ya ralabo. Siki ya ralaba ya se. Kami percaya Tuhan. Lebih lagi. Aku percaya ada mujizat. Dengan imanmu, ya katakan Tuhan ku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Mari kita hampiri Tuhan. Sanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya si. Ini namanya sando. Sikira nama ya ralaba ya sanda. Di dalam doa kami, di dalam pujian kami, biarlah ini yang menjadi pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami percaya Yesus kami ajaib. Oh ya ralaba ya ralaba 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 ralaba. Terima kasih Tuhan. Iralabaya Shanda, Yaralabaya Ralabo, Siki Namaya Shanda. Kau layak untuk dimuliakan, Kau layak untuk ditinggikan ya Tuhan. Bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan. Inamaya Shanda, Yaralabaya Ralabaya 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 Ralabo. Namanya sih, haleluya. Engkau
sekali lagi kami mau angkat bersama-sama pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah Engkau ya Allah, gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Perbuatan-Mu besar atas hidup kami, sebab kuasa-Mu terlebih besar, anugerah-Mu terlebih besar. Yesus, Yesus Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar kami akui kebesaran-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kami agungkan Engkau bersama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan lebih lagi. Besar anugerah-Mu. Sambil bertepuk tangan kita bersama katakan, melimpah kasih-Mu oh Tuhan. Yes. Woo. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Lebih lagi besar anugerah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Dia Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih dan setia Tuhan yang sungguh luar biasa pada hidup kami. Jikalau kami mengingat
apa yang terjadi di belakang kami. Kami percaya ya Tuhan, semua itu bertujuan untuk mengajarkan kami, agar kami mengerti apa yang menjadi identitas kami dalam hidup kami ya Tuhan. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, mari ajarkan kami apa yang menjadi tuntunan-Mu buat sepanjang minggu ini, sehingga kami berjalan bukan karena kekuatan kami, tetapi karena ada Tuhan, karena ada Yesus, karena ada Roh Kudus bersama dengan kami. Kami sembah nama-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Oh haleluya. Oh, mari kita angkat suara kita dimanapun kita berada pada kesempatan kali ini. Mari naikkan ucapan syukur, mari naikkan doa, mari naikkan penyembahan yang terbaik di hadapannya. Haleluya. Engkau membawa kami ke air yang tenang, Engkau membaringkan kami ke rumput yang hijau. Tongkat dan gadamu itu yang menghibur kami, kuasa-Mu yang menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Jiwa yang hancur Engkau pulihkan ya Tuhan. Semangat yang padam Engkau bangkitkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian dan penyembahan. Oh ya Rabba ya Rabba 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 Sikira Rabba 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 Rabba. Oh ya Rabba ya Rabba 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 Rabba. Tuhan, mari ya Tuhan beri kekuatan yang baru bagi setiap kami. Mari perjelas ya Tuhan apa yang menjadi tuntunan-Mu, agar kami mengerti tuntunan hari-hari ke depan kami. Oh ya Rabba ya Rabba 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 Rabba. Oh ya Rabba ya Rabba 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 Rabba.
dan terima kasih adalah kata yang tidak pernah henti keluar dari mulut kami ya Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami buat segala kebaikan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dan ucapan syukur adalah gaya hidup kami yang kiranya menjadi berkenan atas-Mu. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kiranya Engkau berbicara pada setiap kami dimanapun kami berada. Firman-Mu ya Tuhan menguatkan kami, membimbing kami. Dan firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Sehingga di saat kami ya Tuhan berada di dalam persimpangan jalan, kami teringat akan firman Tuhan. Dan kami memilih jalan dan kebenaran dan kehidupan, yaitu Engkau ya Yesus. Ajari setiap kami untuk dapat taat kepada firman Tuhan, untuk dapat tunduk terhadap kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang diberkati bersama dengan saya kita katakan amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Tuhan mau mengajarkan kita dan menjelaskan kepada kita apa sebenarnya identitas yang ada pada diri kita. Semua manusia apabila dilahirkan di bumi ini, hal yang utama pasti dia miliki adalah identitas. Itu tidak dapat dipungkiri. Kalau sekarang Anda buka dompet Anda dan Anda cek KTP Anda, di situ ada identitas Anda. Identitas nama, identitas nomor induk, dan bahkan identitas-identitas lain. Nah, sering sekali mungkin kita tidak terlalu paham ataupun belum sepenuhnya mengerti akan arti identitas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau belajar apa itu identitas. Nah, saya mau mengupas dari segi luas terlebih dahulu, yaitu identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jati diri. Itu hal yang pertama harus kita dudukkan. Apa itu identitas? Identitas sekali lagi adalah jati diri kita. Jadi saya mau bertanya, apakah mungkin kita di dalam kehidupan ini tidak memiliki jati diri? Tidak mungkin. Secara jasmani kita pasti memiliki jati diri. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak mau membahas jati diri secara jasmani. Saya tidak mau bahas itu. Tapi saya mau bahas siapakah jati diri kita secara rohani yang sebenarnya di mata Tuhan. Menarik kita ikutin ini agar kita dapat mengerti. Petrus pernah menulisnya di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tentang siapakah identitas atau jati diri kita sebenarnya. Nah, ada beberapa poin kalau kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada beberapa poin di ayat tadi yang mau kita bahas. Siapa jati diri kita sebenarnya? Sebenarnya ada sekitar 4 poin di dalam ayat ini. Tetapi saya mau bahas hanya 2 poin saja. Siapakah jati diri kita secara rohani yang Tuhan taruhkan kepada setiap kita? Garis bawahi kata pertama, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini poin pertama. Siapakah jati diri kita di dalam rohani sebenarnya? Kita harus mengingat kita adalah bangsa yang terpilih. Kita harus mendudukkan pengertian itu. Kita harus mengerti dan mendaratkan di hati kita. Siapakah kita? Kita adalah bangsa yang terpilih. Nah, jadi kita mau bahas pada kesempatan kali ini. Apa artinya bangsa yang terpilih? Bangsa yang terpilih yang dimasukkan itu adalah umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah yang berarti bahwa kita ini miliknya Tuhan. Kita ini memiliki Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jikalau kita sudah mengerti bangsa yang terpilih adalah bangsa Israel secara jasmani yang Tuhan firmankan di dalam Ulangan
Tetapi di saat Yesus datang, bukan saja secara jasmani, tetapi secara rohani kita juga menjadi bangsa yang terpilih. Ada amin Bapak Ibu? Kita harus mendudukkan ini. Kita harus mengerti jati diri kita sebenarnya adalah bangsa yang terpilih, umat yang terpilih. Pribadi kita, di saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, percaya kepadanya sebagai Tuhan, kita otomatis menjadi umat yang terpilih, bangsa yang terpilih. Kita harus belajar mengerti. Jadi kita bisa menyikapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dengan dasar ini pasti kita akan dapat mudah mengatasinya. Itu poin yang pertama. Siapakah kita dan jati diri kita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita masuk ke dalam poin yang kedua, yaitu umat kepunyaan Allah. Masih di 1 Petrus 2 ayat 9, tapi saya hanya 2 saja. Umat kepunyaan Allah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Laos Eris Peripolesin, yang artinya umat yang diperolehnya. Apa artinya umat yang diperolehnya? Bukankah kita yang menciptakan adalah Tuhan? Kenapa ayat ini mengatakan kita adalah umat yang diperolehnya? Bagaimana maksud Tuhan? Nah, saya mau jelaskan begini. Memang Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi pada saat dosa masuk ke dunia ini, kita sudah terpisah dari Tuhan. Yang diawali dengan nenek moyang kita Adam dan Hawa berbuat dosa. Sehingga kita jauh dari kemuliaan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan itu sendiri yang sebagai pokok anggur. Nah, itulah akan tetapi Tuhan di mana kita beribadah bukan Tuhan yang membiarkan kita jauh dari Dia. Dia berinisiatif untuk mendekat kepada kita. Yang dibuktikan kedatangan Yesus di dalam dunia ini. Itu menunjukkan satu hal yang harus kita sikapi. Di mana kita ternyata sudah ditebus oleh Tuhan dan sudah diperolehnya. Itu poin yang kedua. Siapa jati diri kita? Kita harus tahu bahwa kita sudah umat yang diperoleh Tuhan Yesus. Muncul pertanyaan, apakah kita sama dengan orang lain yang tidak mengenal Yesus? Apakah kita sama dengan orang yang tidak menyembah Yesus? Kita melihat akhir-akhir ini banyak terjadi masalah yang besar, masalah yang sedang, masalah yang kecil, masalah yang sangat kecil atau masalah yang sangat besar. Kita melihat respon orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, aduh banyak sekali. Di saat masalah ekonomi mungkin melanda, dia melupakan Tuhan. Dia mencari jalan keluar, menghalalkan segala cara untuk menutupi masalah ekonominya. Di saat masalah keluarga datang ke dalam hidupnya, dia mulai mencari pelarian. Dia mulai mencari orang yang mengasihi dia. Itu orang di luar Yesus. Di saat masalah yang terjadi mungkin di luar sana, dia tidak punya pedoman. Dia tidak punya tiang yang dimananya dia boleh berdiri, tidak akan pernah sampai jatuh. Nah, pertanyaan untuk kita. Jikalau kita jati diri kita adalah bangsa yang terpilih, jikalau jati diri kita adalah umat kepunyaan Allah, bagaimana seharusnya kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan ini? Permasalahan yang besar, permasalahan yang kecil, bagaimana sikap kita? Kita langsung saja memasuki masalah yang paling besar yang disebut pandemi. Yang artinya masalah ini menjadi masalah di seluruh dunia. Yaitu tidak lain dan tidak bukan COVID-19. Jikalau kita melihat orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mengatasi masalah ini, aduh, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, bersungut-sungut, mengutuk Tuhan, lari daripada kenyataan. Bahkan jikalau di saat dihadapkan kehilangan keluarganya, aduh, tentu salah jalan. Itu reaksi orang di luar sana.
mengatasi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda cara menyikapi ini semua? Kita tidak usah munafik, kita tidak usah bersembunyi seolah kelihatan kuat. Tetapi kita mau jujur sama Tuhan. Kita tidak mampu mengatasi ini kalau bukan karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, masalah ini juga akan menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kita lihat, Anda masih bisa membuka gadget Anda. Anda masih bisa membeli paket data Anda. Dan mencari wajah Tuhan yang ditandai dengan mengikuti live streaming ibadah ini. Ini merupakan suatu perbedaan yang nyata antara kita dengan orang lain. Ada amin? Ini adalah tindakan iman yang bagus. Kita harus mengawal ini semua dan mengakhiri ini semua. Kita tidak bisa lari dari kenyataan, kita hadapi COVID-19. Pertanyaannya, apakah kita takut? Apakah Bapak Ibu Saudara yang di rumah takut? Apakah kita dan saya termasuk takut? Kata kuncinya adalah waspada, bukan takut. Amin. Kita perlu waspada, bukan takut. Itulah harus kita memiliki identitas yang berbeda dengan orang di luar sana. Apabila orang di luar sana mungkin takut untuk kembali beraktivitas, ataupun mungkin takut untuk menyembah dan datang kepada Tuhannya sendiri. Mungkin takut, gelisah, semua gelisah. Tapi saya pada kesempatan kali ini mengatakan waspada, bukan takut. Itu yang harus Anda miliki semua. Itu yang harus Anda perhatikan dalam hidup Anda. Gerak-geri Anda harus Anda ukur. Apakah Anda mencerminkan waspada atau Anda mencerminkan takut? Begitu saja mudah. Apakah mungkin Senin, Selasa sampai Sabtu kita berani untuk ke tempat ramai mungkin? Tetapi kalau hari Minggu kita menjadi tidak berani ke gereja meskipun sudah ditetapkan protokol kesehatan dan waspada. Nah ini hati-hati. Jati diri Anda itu berbeda dengan orang lain. Anda mengukurnya begitu. Di saat orang lain mungkin takut. Tetapi Anda harus meletakkan iman Anda. Anda harus berani dan waspada. Amin. Matius sendiri. Di dalam Matius 10 ayat 20. Matius 10 ayat 28 mengatakan kepada kita semua. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah ayat ini mengatakan kita itu tidak perlu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Apa saja yang dapat membunuh tubuh? COVID-19 dapat membunuh tubuh. Masalah-masalah lain, kriminal mungkin dapat membunuh tubuh. Atau orang lain mungkin dapat membunuh tubuh kita. Tetapi firman ini berkata, kita tidak mesti dan tidak harus takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh kita. Tetapi kita harus yang takut itu kepada Yesus. Yang dapat juga artinya membinasakan tubuh dan jiwa. Apabila orang yang tidak berkenan dan tidak percaya kepadanya. Ini harus kita dudukkan dalam pengertian kita. Apakah kita takut kehilangan tubuh? Ataupun kita takut kehilangan roh dan jiwa kita? Ini prinsip kita yang harus mungkin diubah. Yang akan mungkin mengajarin kita pada hari-hari ini tentang identitas kita sebenarnya siapa. Itu hal yang sangat penting. Ini hal yang membuat kita berbeda dengan dunia. Ayo tunjukkan jati diri Anda sebenarnya. Di saat orang lain mungkin mengalami padang gurun, tetapi Anda datang penuh dengan sukacita. Seolah-olah kita tidak mengalami masalah. Tetapi padahal kita berada di dalam satu negara yang sama. Ini dia.
jati diri yang sebenarnya, identitas kita sebenarnya yang harus kita miliki. Muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah tujuan Allah? Apakah kehendak Allah membuat kita menjadi bangsa yang terpilih? Menjadi umat kepunyaannya, apakah tujuannya? Saya percaya setiap firman, setiap apapun yang Tuhan firmankan, semua memiliki tujuan. Kita harus tahu. Saya kadang merenung. Kenapa Tuhan? Tuhan menjadikan saya bangsa yang terpilih. Kenapa Tuhan? Tuhan menarik saya menjadi umat kepunyaannya. Apa sih tujuan Tuhan? Saya kadang waktu berdoa saya tersingkap seperti itu. Kenapa saya harus Engkau pilih Tuhan? Bukankah saya tahu banyak adalah manusia yang berdosa? Bukankah saya tahu banyak manusia yang penuh dengan kelemahan? Tetapi kenapa Engkau memilih saya? Pertanyaan ini saya yakin juga Bapak Ibu Saudara ada di hati Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memilih Anda? Kenapa Tuhan memilih saudara-saudara Anda? Bahkan Tuhan memilih orang tua dan bahkan keluarga Anda. Kenapa? Apa sih tujuannya? Jawabannya masih di 1 Petrus 2 ayat 9. Di paragraf terakhir kita baca, yaitu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ini. Waktu saya berdoa, waktu saya bertanya-tanya, Tuhan menyingkapkan firman-Nya dan menaruhnya di hati saya. Tujuannya yang tadi, yaitu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Kita dipanggil menjadi garam dan terang. Itulah tujuannya Bapak Ibu. Tidak lain dan tidak mungkin. Tidak bukan. Adalah supaya kita memberitakan perbuatan yang besar. Artinya apa? Kita menjadi terang. Kita melihat lingkungan kita penuh dengan kegelapan mungkin. Mari jangan jauhi kegelapan. Mari datang kepada kegelapan dan menjadi setitik cahaya yang mampu menerangi mereka. Di saat mungkin keluarga besar Anda penuh dengan dosa, penuh dengan ketidakmengertian Tuhan dan gelap, seolah-olah gelap. Jangan jauhi mereka. Mari beritakan perbuatan-perbuatan besar. Marilah menjadi setitik lilin yang kecil di dalam keluarga itu yang menyinari mereka. Itu adalah tujuan Allah menjadikan kita bangsa yang terpilih. Mari seolah-olah di dalam pekerjaan kita mungkin, di dalam pendidikan kita mungkin, kita melihat seolah-olah mereka itu hambar. Tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa sayang. Mari datanglah sebagai garam yang membumbui mereka, yang mengajari dan memberikan mereka arti kasih sesungguhnya. Sehingga di dalam pekerjaan dan di dalam pendidikan itu nama Yesus dimuliakan. Itulah tujuan Allah menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya. Mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah melakukan tujuan Allah dalam hidup ini? Jikalau sudah, puji Tuhan. Jikalau belum, mari pada kesempatan kali ini ambil komitmen kepada Tuhan. Ambil waktu kepada Tuhan. Dan deklarasikan iman Anda. Katakan kepada Tuhan bahwa saya akan siap ya Tuhan melakukan tujuan-tujuan yang Engkau berikan kepada kehidupanku. Aku tidak akan memusingkan apa yang menjadi masalah-masalahku. Aku akan fokus pada tujuan aku. Bukankah Tuhan menciptakan kita bukan dengan tujuan agar Anda bekerja sebagai manajer? Bukan itu. Tujuan Allah menciptakan Anda di dunia ini bukan Anda supaya Anda
hanya sekedar kaya saja, miliki banyak harta. Bukan itu. Tetapi tujuan Allah menciptakan kita semua agar kita ini bisa menjadi saksinya. Dudukkan itu di dalam pengertian Anda. Mendaratkan itu, poin itu masukkan ke dalam hati Anda. Sehingga Anda nanti mungkin melakukan pekerjaan apapun di luar sana, Anda mengerti ayat ini. Itu yang menjadi kekuatan kita semua. Dan pada akhirnya, menutup firman ini semua, saya berdoa kita dapat mengerti dan memahami. Tuhan menyingkapkan lebih lagi kebenaran Tuhan ini tentang siapa identitas kita, tentang siapa jati diri kita, tentang siapa sebenarnya menjadi tujuan kita. Dan pertanyaan terakhir yang mau saya tinggalkan kepada kita semua. Ini pertanyaan terakhir yang mau saya tinggalkan sebelum kita mengakhiri ini semua. Sudahkah Anda melakukan tujuan Allah di dalam kehidupan Anda? Ini, jawab sendiri pertanyaan ini. Dan apabila belum Anda lakukan, tetapi kiranya saya percaya pada kesempatan kali ini, iman Anda akan dibangkitkan, semangat Anda akan dikobarkan, bahwa api cinta Anda akan menyala dan Anda akan fokus kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar bagi Dia. Mari kita tundukkan hati kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Lebih sungguh. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, yes, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih sungguh katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih Yesus. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, perbuatanku. Sekali lagi. Sejauh langit
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejak dari bumi, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari berikan tepuk tangan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan kali ini ya Tuhan, mari Kau berikan kami kekuatan agar kami tidak goyah, agar kami tetap semangat ya Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Beri kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, beri kami hati yang baru Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba, haleluya, haleluya. Oh ya Rabba ya Rabba, mari ya Tuhan, pulihkan semangat kami. Mari ya Tuhan, obati kekecewaan kami. Oh ya Rabba, oh ya Rabba ya Rabba, haleluya. Sumbu yang telah pudar tidak Engkau padamkan ya Tuhan. Oh ya Rabba ya Rabba, oh ya Rabba ya Rabba, haleluya, haleluya. Oh ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba ya Rabba. Banyak terkadang hal yang tidak kami mengerti dalam kehidupan ini ya Tuhan. Banyak terkadang hal yang belum kami lakukan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tapi pada kesempatan kali ini, izinkan Roh Kudus masuk dalam hati kami, sehingga mengubahkan paradigma yang lama, mengubah pola pikir yang lama, menggantikannya dengan yang baru ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu pada kesempatan kali ini. Dan kiranya ya Tuhan, beri kami kekuatan yang kuat agar kami dapat merubahnya dan kembali ya Tuhan, taat kepada panggilan Tuhan, taat kepada tujuan yang Tuhan berikan pada kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya kami berdoa ya Tuhan dari tempat ini kepada semua yang menyaksikan video live streaming ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari ya Tuhan, lawatan-Mu, hadiran-Mu Engkau anugerahkan pada setiap mereka, sehingga mereka ya Tuhan makin bertumbuh secara dewasa, secara rohani di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya COVID-19 ini ya Tuhan boleh berlalu dari kehidupan kami. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan kembali segala keadaan yang tidak baik di dalam dunia ini, menjadikannya menjadi keadaan yang baik ya Tuhan. Mari ya Tuhan, mari Engkau mengubahkan segala sesuatu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah
sahabat kami yang baik dan setia. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia, damai-Mu terbit atas bangsa kami, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami, sehingga dengan mata kepala kami sendiri melihat bahwa mujizat itu nyata di atas bangsa kami, terobosan itu nyata, bahkan penuaian besar-besaran itu nyata di dalam bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, mulai tingkat pusat bahkan tingkat terendah ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, mari kirimkan lebih lagi kekuatan-Mu, mari kirimkan lebih lagi hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan dapat lebih lagi ya Tuhan membawa kami ya Tuhan menuju rancangan, menuju apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, pemimpin kami yang ada di GBI Sunggal ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Perius Waginting. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi impian di dalam-Mu, Kau wujudkan ya Tuhan. Keluarga besarnya senantiasa Kau lindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita berdoa buat gereja kami GBI Sunggal. Kiranya ya Tuhan, gereja ini tetap kuat dan berdiri. Gereja ini menjadi simbol wajah ya Tuhan, menjadi kekuatan di tengah kota Sunggal Medan ya Tuhan, sehingga orang yang mulai lemah, di saat mereka memandang gereja-Mu, maka mereka akan menjadi kuat, mereka akan memiliki kekuatan yang baru ya Tuhan. Mari ya Tuhan, apa yang menjadi rahasia Kau singkapkan di gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan, buat setiap keluarga yang sedang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami, berkati seluruh apapun ya Tuhan yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, bahkan kami yang sedang menyaksikan ini sedang mengalami sakit. Kami percaya Engkau adalah Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu dari tempat ini ya Tuhan, kiranya Kau menyembuhkan ya Tuhan setiap kami yang berbaring di rumah sakit, yang mengalami sakit ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajari kami senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jikalau mungkin ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang akan kami berikan kepada Tuhan. Mari ya Tuhan, persembahan ini juga Kau sucikan, kuduskan, sehingga menjadi berkenan ya Tuhan, untuk menjadi alat memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita pada malam hari ini, di mana kami boleh ya Tuhan dipuaskan oleh hadirat-Mu, dipuaskan oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita, dan sukacita ini tidak akan kami lepaskan sepanjang hidup kami. Kami tetap akan memegang iman kami, kepercayaan kami terhadap Yesus, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada kesempatan kali ini ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada pada kesempatan kali ini, mari kita angkat tangan kita dan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang luar biasa dari Allah Bapa kita, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis oleh kuat Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan yang baru, yang akan memberikan semangat yang baru pada kita semua, mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dan yang percaya telah diberkati, bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Di tengah situasi pandemi corona, mulai dari pendisiplinan keluarga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona, masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagiku. Dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tengah waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat, saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik. Di pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara, dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak, di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.